Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Di sini kami dari kelas IPA 2 akan mempresentasikan macam-macam volume udara pernapasan dan kelainan pada sistem pernapasan yang disusun oleh Muhammad Iksan Nur Hakim, Ardira Nurhayani, Syifa Aulia, dan Dimas Adi Nugraha. Selamat menyaksikan. Volume dan kapasitas paru-paru. Volume udara paru-paru adalah udara yang dapat ditampung oleh organ paru-paru saat proses pernafasan berlangsung. Pada orang dewasa, organ paru-paru memiliki kapasitas rata-rata sebanyak 3-5 liter. Volume tidal. Volume udara tidal adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernapas normal. Volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi adalah jumlah udara tambahan yang dapat dihirup setelah dan di atas volume tidal. Biasanya hingga 3000 ml, volumenya kira-kira 1200 ml. Volume cadangan ekspirasi. Volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan atau dihembuskan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Pada keadaan normal, sebanyak kira-kira 1000 ml. Volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat, kira-kira sebanyak 1500 ml. Jenis kapasitas paru-paru. Kapasitas inspirasi merupakan jumlah udara yang dapat dihirup oleh seseorang mulai ekspirasi normal dan mengembangkan paru-parunya sampai jumlahnya maksimum kira-kira 3.500 ml. Kapasitas residu fungsional adalah udara yang tersisa dalam paru-paru pada akhir ekspirasi normal kira-kira 2,5 liter. Kapasitas vital. Ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, kira-kira 4.500 ml. Kapasitas total paru-paru. Volume maksimum di mana paru-paru dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa atau sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu kira-kira 5000 ml. Perubahan volume paru-paru. Volume tidal, yaitu volume udara yang masuk atau keluar dari hidung sewaktu bernafas dalam keadaan istirahat sebanyak 0,5 liter. Volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara ekspirasi yang masih dapat dikeluarkan secara ekspirasi normal tidal, kira-kira 1,25 liter. Volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara inspirasi yang masih dapat dihirup setelah inspirasi normal tidal, ialah 3 liter. Kapasitas vital, yaitu jumlah volume suplemen plus volume tidal plus volume komplemen atau sama dengan volume udara maksimal yang dapat dikeluarkan dalam sekali ekspirasi setelah ekspirasi maksimal. Volumenya 4,75 liter. Volume residu. Kapasitas residu fungsional adalah udara yang tersisa dalam paru-paru pada akhir ekspirasi normal, kira-kira 2,5 liter. Gangguan sistem pernapasan pada manusia. Gangguan dinding alveolus, infeksi akut yang terjadi pada paru-paru bagian bawah. Gangguan saluran pernapasan, kontaminasi gas CO atau monoksida atau CN atau sianida. 2. Kadar hemoglobin atau hemoglobin yang kurang pada darah sehingga menyebabkan tubuh kekurangan oksigen atau anemia. Gangguan sistem transportasi udara. 1. Penyempitan saluran pernapasan. 2. Bronkitis. 3. Pleuritis. Penyakit sistem pernapasan pada manusia. Bronkitis, penyakit peradangan atau bronkus yang mengganggu sistem pernapasan manusia. Bronkitis terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas, hiperaktivitas bronkus, sehingga menyebabkan gejala episodik berulang, berupa sesak napas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam atau dini hari. Kanker paru-paru.
Kanker paru-paru adalah suatu kondisi di mana sel-sel tumbuh secara tidak terkendali di dalam paru-paru atau organ yang berfungsi untuk menyebarkan oksigen ke dalam darah saat menghirup nafas dan membuang karbon dioksida saat menghela nafas. ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, merupakan infeksi akut yang menyerang satu komponen saluran pernafasan, tepatnya pernafasan bagian atas. Bagian saluran pernafasan atas yang terkena dapat meliputi hidung, sinus, faring, dan laring. Difteri adalah infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium. Gejalanya berupa sakit tenggorokan, demam, dan terbentuknya lapisan di amandel dan tenggorokan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.